PKI Gaya Baru, Neo PKI di Indonesia ini bukti yang real, nyata, dan kasar. Bagaimana apa yang terjadi dengan atau apa yang disebut dengan kudeta konstitusional. Jadi Ciptaker undang-undang itu Omnibus Law sudah kudeta konstitusional. Merubah Undang-Undang Dasar 45 ini udah kudeta. Ini sudah bukan kudeta lagi. Ini perampasan konstitusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. UI Watch kembali mengangkat untuk kita berpikir dan memahami mengenai, sudah mulai ramai, mengenai perpu yang dikeluarkan oleh pemerintah, khususnya presiden, mengenai undang-undang Ciptaker. Terus terang, ini bukan bidang kompetensi saya hukum. Saya hanya memahami dan melihat sehingga datang dengan lebih banyak pertanyaan mengenai perpu Ciptaker ini. Pertanyaan orang yang merasa ini bukan kompetensi saya coba dengan logika akal sehat saya coba mencari jawaban. Yang pertama, apakah boleh, ini orang nggak ngerti nanya nih ya, undang-undang itu direvisi. Direvisi artinya apa? Direvisi itu dirubah. Dirubah itu artinya apa? Dikoreksi, diperbaiki, ditambah, dikurang segala macam dari yang sudah dianggap undang-undang itu. Apa boleh? Oleh pemerintah. Apalagi sudah ditetapkan oleh MK, Ciptaker itu ada yang namanya ada hal-hal yang harus dikaji kembali yang nggak pas. Itu nggak digubris tuh. Malah keluar perpu. Terus dicari. Dalam keadaan darurat, udah jangan ngarang-ngarang lah ya, jangan ngarang-ngarang. Darurat apa? Darurat itu darurat PKI Gaya Baru sudah menyusup di mana-mana, darurat utang yang begitu besar, darurat perpecahan bangsa, itu yang darurat mesti dibenahin. Bukan darurat terus keluar perpu Ciptaker, urusannya apa? Ini pertanyaan yang dari orang yang nggak ngerti, saya bukan ahlinya. Karena nggak ngerti, saya membisahkan diri untuk coba mendengarkan, mempelajari. Kalau nggak ngerti, saya nanya. Nah ini karena saya nggak ngerti, saya nanya. Dengan menggunakan logika lokal sehat saya, di luar bidang kompetensi saya, itulah pertanyaan yang saya sampaikan. Apa boleh undang-undang itu direvisi oleh eksekutif? Apa boleh putusan MK itu dianulir begitu saja oleh pemerintah? Saya nggak ngerti. Kalau jawabannya boleh lah, buat apa? Terus kalau dilanggar konsekuensinya apa dong? DPR kok menang-menang wae nggak bunyi. Anda udah terima cuan? Kalau saya sih nggak kaget. Kenapa nggak kaget? Ya kan emang kelakuan kualitas DPR begini, makanya ya rejim ini berani begitu. Karena dia udah kendalikan habis itu. Saya nggak tahu, saya ngomong secara seharusnya apa yang dilakukan. Nah ini kalau kita lihat, ingat kembali ya, hasil riset mengenai PKI Gaya Baru, Neo PKI di Indonesia ini bukti yang real, nyata, dan kasar. Bagaimana apa yang terjadi dengan atau apa yang disebut dengan kudeta konstitusional. Jadi Ciptaker undang-undang itu Omnibus Law sudah kudeta konstitusional. Merubah Undang-Undang Dasar 45 ini udah kudeta. Ini sudah bukan kudeta lagi. Ini perampasan konstitusi. Jadi Mancek mengatakan, karena gue yang berkuasa, lo mau apa? Semau gue dong. Nah ini kan sudah bukan kudeta konstitusional lagi. Jadi saya tidak berbicara, ini oligarki, bukan. Oligarki hanya lemparan pengalihan dari PKI Gaya Baru untuk menutupi biang keroknya dia. Kedua, ini melawan demokrasi. Udahlah jamaah. Ini pengalihan dari ketidakadilan, kesewenang-wenangan, kezoliman
dari yang sebagai konsekuensi dampak dari strategi PKI gaya baru. Dialihkan, ini mengganggu demokrasi. Udahlah, bukan demokrasi. Saya nggak mau pusing. Apalagi? Ya inilah. Mana PKI gaya baru, mana PKI. Mac, kalau dia muncul tampil bukan PKI gaya baru namanya. Kan dia tidak muncul ke permukaan, tapi strateginya itu jelas mengarahnya kemana. Kedua lah yang paling besar. Ngacak-ngacak, memperlemah, menghancurkan umat Islam di Indonesia dengan berbagai macam cara. Kedua, memperlemah dan kendalikan TNI. Itu aja, lihat aja ujung-ujungnya. Saya tidak mau terganggu dengan apa yang terjadi, apa ini, waktu aktivitas, bukan. Tembak, tangkap ujungnya. Ujungnya arahnya kemana nih? Kalau arahnya dua itu udah PKI gaya baru. Dia angkat oligarki, dia angkat ini tidak demokratis. Wah, diangkat, udahlah, berhentilah ya. Bahwa juga neoliberal bermain, bahwa ada korup. Tapi kenapa sangat diundang? Dengan berkembangnya korupsi, maka rakyat makin terpuruk. Kalau terpuruk kan gampang diatur nurut karena nggak bisa makan susah, itu dimanfaatkan. Agama dipecah belah, diadu. Kira-kira gitu lah yang sampaikan. Jadi tolonglah diberikan penjelasan untuk yang ngerti. Timnya Istana kan banyak, tolong ditanggapilah. Saya baca di medsos, Pak Mahfud sebagai Menko Polhukam bilang, itu hanya boleh kalau keadaan darurat. Jadi ini dianggap darurat, nggak tahu saya. Saya bukan ahlinya. Lah kalau ini dianggap darurat, atau yang menentukan darurat tidak daruratnya adalah siapa yang berkuasa, ya nggak tahu kalau memang aturannya begitu. Tolong dijawab. Apakah putusan MK bisa dianulir begitu saja dengan mengeluarkan perpu? Nggak tahu saya. Tolong dijawab aja pertanyaan, karena saya belum memahami. Saya kira bukan cuma saya, publik juga yang seperti saya mempertanyakan ini. Nah ini aja, kami dari UWOT ingin mendapat penjelasan. Kami dari UWOT sudah bersepakat, kita punya komitmen. Kami tidak pengen dapat posisi komisaris, kami tidak pengen diangkat jadi KSP, enggak. Kami tidak ingin jabatan itu. Kami tidak ingin dan tidak butuh, tidak mau dikasih cuan supaya kami tidak berbunyi. Kenapa? UI Watch hadir sebagai bentuk nyata, ucapan, perbuatan nyata, terima kasih kami yang sudah mengecam, memperoleh banyak manfaat selama kami kuliah di UI, dari UI sebagai kampus kami. Pemerintah, bangsa dan negara ini, dan sekarang giliran kami memberikan manfaat sebagai tanda terima kasih kami pada kampus kami, Universitas Indonesia Perjuangan, maaf, bukan Universitas Indonesia Merdeka. Kapan dijajah gue nggak tahu. Itu putusan rektor Profesor Nugroho Susanto yang memutuskan, menetapkan UI adalah kampus perjuangan. Nah, Menteri Pendidikan baca sejarah. Walaupun Anda, saya tahu, orang yang bilang sejarah nggak penting. Background Anda dengan saya beda-beda tipis. Background kita bisnis. Dan saya kecam Anda. Anda mungkin hebat lebih dari saya, cuma soal bahasa Inggris saja. Yang lain nanti dulu lah. Bisnis juga Anda nggak jelas kok. Baru muncul kemarin 2 lagunya. Udahlah. Nggak senang, mari kita ketemu. Kita bicara. Kayak gitu. Jadi tolong yang jelas-jelas saja. Nah, kami mengatakan UI Watch tidak butuh itu. Bahwa ada yang disusupkan segala macam, paham kita. Silakanlah. Dia kan itu dari bayar. Kita nggak mempertanyakan. Silakan dia cari makan dengan cara itu, silakan. Kami menganut, saya terutama menganut keyakinan kita diberikan kebebasan oleh Sang Maha Pencipta kita untuk memilih apa yang akan kita lakukan, untuk menentukan kita mau jadi seperti apa dan sebagainya. Tetapi satu hal tolong ingat, Sang Pencipta kita tidak memberikan kita kebebasan memilih konsekuensi dari pilihan kita. Kita harus siap terima konsekuensi. Kalau kita memilih dari rezeki yang nggak halal segalanya, silakan. Anda nggak percaya nggak apa-apa. Kalau saya percaya rezeki yang nggak halal tidak akan memberi manfaat sekarang, segera, atau masa depan akan terasakan nanti. Istilahnya, kalau nggak halal itu kan nggak diridhoi, nggak diberkahi ya. Malah jadi masalah itu. Silakan aja kita nonton nanti. Terima kasih. Jadi sekali lagi, tolong yang ngerti hukum ini, kami tolong diberi jawaban.
dari pihak pemerintah, kalau DPR udah lupain aja ya, tolong deh, boleh nggak sih putusan MK dianulir dengan Perpu? Boleh nggak undang-undang itu direvisi oleh eksekutif? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Veritas, Probitas, Justisia. Selamat malam.